Nah, yang nggak habis pikir porsinya itu sampai geser-geser. Berarti kayak dimainin. Dimainin gitu. Beberapa saat dia mikir dari dalam ini ada suara lagi. Saya kalau temenan sama dia itu aman kamu. Kalau ada apa-apa dia tahu. Kan aku bukan pembalap. Kembali lagi dengan kami. Oke, di sini kita bakal bawain cerita-cerita horor dan misteri yang jelas membuat bulu kudu kalian merinding. Iya. Ya. Ya mungkin. Ya mungkin. Ini namanya cerita ya. Namanya cerita. Dengerin aja. Dengerin aja sudah. Mungkin buat kalian yang udah bosan dengerin musik, yang mau butuh teman sebelum tidur ya kan. Boleh kesini buat cerita, boleh. Kalau duduk di sini cerita boleh. Boleh. Kita meja ini bisa dikosongin ya. Buat tempat kalian cerita boleh. Yang jelas ceritanya dikirim dulu ke bawah ini ya. Di deskripsi nanti ada. Malam ini kita bakal dengerin cerita dari Randi. Iya. Cerita tentang apa? Cerita tentang kantor saya dulu waktu bekerja di tahun 2018. Oke, benar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, juga bantu share, biar kita bisa terus bawain cerita-cerita buat kalian. Oke, biar kita tetap semangat. Yoi. Dan kita bisa pertahanin tempat ini agar nggak digusur. Yoi, benar banget. Oke, jadi kembali lagi itu ya tadi. Yes, langsung ke ceritanya. Gimana? Waktu saya kerjanya itu di mana? Di bank. Nah, jadi itu nyewa ruko panjang di kota Salatiga. Ya, karena saya asli Salatiga, jadi saya kerja di Salatiga. Ini rukonya itu di perbatasan antara Salatiga dan Kabupaten Semarang. Dekat mungkin berapa ya? 5 menit kalau dari sini aja. Yeah. Dari studio ini 5 menit. 4 kan yang denger nggak tahu ya studionya di mana. Oh iya, Kabupaten Semarang berarti studionya. Tuh. Terus itu sekitaran tahun 2018 sampai 2020 saya kerja di situ. Jadi 26 bulan. Cuma ini cerita ada saya pribadi, maksudnya kejadian saya pribadi dan juga cerita dari teman-teman gitu. Soalnya kan itu kantor cuma isinya 20 orang. 20 orang terus di 1 tahun terakhir itu berkurang kisaran jadi 16 mungkin. Jadi cuma kantor kecil gitu loh. Dan semua kenal. Terus apa lagi? Ya mungkin itu ya jelas kantor bank ya. Nah, setiap harinya mesti lembur. Setiap harinya mesti lembur. Soalnya kan kita jam kerjanya 8 sampai 17. Cuma nggak mungkin pulang jam 17 karena nunggu teman-teman dari marketingnya di jalan itu toh mesti butuh waktu seenggak-enggaknya paling cepat itu pulang jam 18 jam 6 setiap hari malam jam 6 itu termasuknya lembur udah selama 26 bulan itu mesti paling cepat pulangnya jam 6. Jadi setelah teman-teman sholat maghrib gitu kita baru bisa pulang tuh. Nah terus apa masuk ya mungkin masuk ke kejadian gitu ya. Boleh. Oh sebelumnya ini kalau saya pernah tanya-tanya ke bapak warung, jadi kan saya sering ngopi kalau istirahat di depan tuh, di depan ruko nyebrang jalan gitu. Saya tanya-tanya sama yang punya warung itu kalau dulunya ternyata itu kebun, di kebun yang luas gitu. Sebelum belakangnya dibangun perumahan, depan tuh masih kebun penuh dengan bunga. Ya ilalang. Oke, ilalang. Terus nah, juga berarti mungkin ya ada pemborongnya atau terus dibikin ruko-ruko itu. Ruko. Oh, berarti itu bukan satu bangunan sendiri. Bukan. Deretan ruko gitu. Deretan ruko. Okay. Karena bentuknya kan beda-beda itu. Dan kalau kamu tahu itu kan nggak sama semua itu. Kayak 2 keputus, 1 keputus, terus nanti sambung lagi. Bentuknya beda-beda itu. Okay. Nah, katanya bapak depan itu awalnya mengijal-ijal bentuknya.
Terus dia bilang kalau tempatmu itu baru mas, itu. Kalau yang lain second. Yang lain lama. Oh lama. Terus, nah yang di bank saya itu harusnya jadi satu sama sampingnya, jadi di ujung. Satu bangunan. Satu bangunan. Cuma karena yang di ujung ini pakainya cuma dikit, jadi di setengah dia pakai, setengah kita sewa, ibaratnya gitu. Ini kita ada di ujung kiri. Jadi kita ada di ujung kiri, terus di sampingnya itu ada jalan masuk perumahan elit belakang. Terus tuh, kalau tampak depan, ruko kita emang 3 lantai, tapi begitu dilihat dari belakang 4 lantai. Jadi tanahnya miring gini. Oh iya. Jadi ini bagian depan tanah segini, bagian belakang tanah lebih pendek. Ya, jadi kalau dari belakang nampak 4 lantai, kalau depan 3 lantai. Begitu masuk langsung ke teller, terus buka pintu buat office, langsung ada 2 tangga, satu turun, satu naik ke atas. Tuh. Ya gambarannya kayak gitu ya. Terus masuk ke ceritanya, mungkin ada beberapa cerita yang sempat bikin saya kaget. Wah. Itu kalau kebanyakan dari Pak Satpam sih ya, kalau itu. Kenapa mas? Nah, Pak Satpam ini apa? Yang ini, yang kemarin mbak-mbaknya ini? Iya. Nanti dulu. Satpam dulu. Satpam yang gimana? Kalau Satpam ini pernah suatu ketika waktu dia mau pulangnya Satpam ini kan bareng sama bos. Soalnya SOP-nya kayak gitu. Jadi Satpam kunci pintu segala macam itu disaksikan sama bos. Begitu juga kebalikannya. Tuh. Selesai Pak Satpam matiin lantai 3, lampu lantai 3, turun ke bawah lantai 2. Nah, saklar di lantai 2 ini sampingan sama papan ini exit atau emergency, apa namanya itu, kayak pintu darurat. Pintu darurat, kayak penunjuk pintu darurat gitu loh. Samping itu dia mau matiin, cetek, terus hadap ke arah tangga mau turun, ini papan jatuh sendiri. Papannya jatuh sendiri. Padahal anak-anak itu kan usil kan juga. Orang kerjaannya ngetek-ngetek ya tangannya mesti usil. Kalau mau istirahat itu kan papan sering diketuk-ketuk sambil turun gitu untuk ngetupin. Ya nggak apa-apa. Cuma anehnya malam itu tiba-tiba jatuh sendiri. Pak Satpam bilang, ya itu nggak mungkin loh mas, misal jatuh sendiri, soalnya itu emang kenceng, tapi nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba jatuh sendiri. Saya kaget, langsung turun. Padahal nggak ada yang nyenggol, nggak ada apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Langsung turun. Kebetulan bosnya nunggu di depan waktu itu, jadi dia cuek tuh. Tak bener kayak besok aja lah. Si bos juga nggak tahu orang tadi depan. Udah kunci rolling door depan, pulang. Tuh. Terus ini ada lagi dari Pak Satpam. Jadi ini Pak Satpam ceritanya siang hari. Kayak kita habis selesai istirahat gitu tuh, cerita samping, terus cerita bangunan samping yang jadi satu sama tempat saya itu tuh. Mas, samping itu juga pernah diganggu loh. Oh iya pak, apa? Katanya pas lembur, sama kayak kita kalau lembur gitu tuh pulangnya malam. Cuma kan kalau di gedung samping memang ninggalin teller sama si bos gitu. Yang lain pada di jalan, pada ke lapangan gitu loh. Tiba-tiba telepon teller itu bunyi. Padahal sistem samping sama tempat saya itu sama. Jadi kalau telepon yang bisa masuk ya dari bangunan tersebut gitu. Kalau telepon dari luar masuknya ke telepon bosnya. Tuh, telepon teller bunyi. Bentar. Jadi di kantor tuh ada telepon. Itu cuman connect ke internal yang semua di satu bangunan, kayak telepon hotel gitu ya ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa buat telepon keluar, dan luar juga nggak bisa telepon ke dalam, kecuali lewat telepon bos atau menggunakan kode khusus. Oke. Gitu. Terus telepon teller bunyi, nggak lagi lembur kan ya, biar cepet atau mungkin diangkat aja. Dipikirnya kan teman-teman mau ngabarin apa gitu atau ngasih info apa.
diangkat. Terus diangkat ternyata suara cewek ketawa. Kayak gimana Mas? Kalau Pak Satpamku bilang gitu, langsung keluar tellernya ke depan, minta tolong ke satpam. Satpamnya dia, Mas, temenin Mas, dari sana ada telepon. Udah terus, ya suaranya cewek ketawa. Padahal nggak ada orang selain si bos. Si bos kan juga di belakangnya dia, ruangan ngeri itu. Nggak mungkin telepon ya. Itu kan antara lantai 2 apa lantai 3. Gitu. Oke. Terus ini yang paling nggak masuk akal cerita dari Pak Satpam ini adalah ketika hari Jumat. Hari Jumat itu teman-teman lagi istirahat, terus Pak Satpam karena nggak Jumatan, jadi kan dia tunggu kantor. Cuma udah selesai jam Jumatan ya, mungkin setengah satuan lah. Setengah satuan Pak Satpam masuk, ngecek lantai 1, ngecek lantai 2, terus kalian istirahat makan di lantai 3. Nah, lantai 3 ini soalnya ada pantry-nya. Ada pantry, musola, terus ruangan buat input plus buat makan, karena ada meja bundarnya gini juga, agak tinggi tuh, kakinya dari besi meja itu. Terus ada kursi juga, kursi yang besi, jadi kayak kursi yang bantalannya busa tapi kakinya besi itu. Nah itu ditumpuk tinggi, mungkin ada 2 tumpuk di pojokan jendela itu. Pak Satpam istirahat di lantai 3. Nah Pak Satpam itu kalau masuk kebiasaannya, kalau dia makan siang dia hadap belakang jendela. Jadi jendelanya misal sana, ini Pak Satpam makannya hadap sana, di membelakangi jendela. Membelakangi jendela. Ada kabinet putih panjang gitu, kayak lemari panjang gitu tuh. Nah itu pas kalau buat naruh tepak gitu ya, pas buat makan siang, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek. Oke, terus? Nah di meja bundar itu ibaratnya di tengah sini ya, itu udah ada 3 kursi yang kakinya besi tadi loh. Mas Satpam makan, kok dari belakang ada suara ngik gitu, kayak suara kursi geser ya. Sekarang dia curiga, dia nengok kursinya itu melayang, kursinya melayang. Pertama kan ya nggak percaya tuh, masa siang-siang kursinya melayang. terus dia kucek-kucek mata, kursinya masih melayang. Kelihatan agak lama itu, karena kan kelihatan toh kalau dari bawah gitu, kaki-kakinya itu terus naik, dia kucek-kucek mata masih melayang. Nah yang nggak habis pikir, kursinya itu sampai geser-geser. Berarti kayak kiri, dimainin. kanan, dimainin gitu. Dia baca doa akhirnya, saya di sini kerja, saya nggak ada niatan jelek, saya cuma mau istirahat, kalau bisa jangan diganggu. Setelah itu turun kursinya, Turun pelan jatuh, cek gitu tok. Kalau Pak Satpam cerita, cek gitu tok. Selesai, dia lanjut makan. Masih lanjut makan Mas. Oke, siap. Agak ngeri Mas. Ya soalnya mungkin terbiasa ya. Keren Satpam. Nah, siang-siang juga. Ya tapi ya siang-siang habis lihat kursi. Iya sih. Kalau saya ya lari kayak gitu. Lari ya. Kalau kamu mungkin ya lari ya. Ya enggak tahu. Ya, tergantung lauknya. Iya, tergantung lauknya, tergantung kursinya, tergantung siapa yang mainin kursi. Kan kelihatan ya. Oke, lanjut Mas. Apalagi nih? Nah itu cerita dari Pak Satpam 2 itu. Terus ini kalau saya pribadi, yang ya kalau saya kan orangnya cuek ya, maksudnya alah apa toh, wong aku ya rasa dulu, saya juga nggak bisa lihat gitu loh. Nah secuek-cueknya saya ternyata juga takut juga. Kenapa? Nah, ini pas awal-awal kerja ceritanya, mungkin 1, 2 atau 3 bulan lah awal-awal di situ kan saya ditempatkan di lantai 3, matiin di lantai 3 paling ujung ya Pak. Terus ya kalau misal takut ya harus lari ke bawah gitu. Nah, resikonya gitu. Terus suatu hari lembur, mungkin sekitar jam 6:30 ya. 6:30 ya. Kalau di luar kan jelas masih terang ya. Cuma kan kalau di dalam kantor
ya cuma gini tok ini penerangan ibaratnya. Kerasa malam. Tetap kerasa malam, lihat keluar jendela ya jendela sama kayak gini gelap gitu loh malam. Terus, nah awal-awal itu masih gencar-gencarnya nepak, bawa tepak dulu. Tepak tempat makan. Bawa tempat makan, bekal. Ya jadi kayak tapi tempat makan udah saya masukin tas, cuma ketinggalan sampai lantai 2 naik lagi. Kan pintunya mesti orang terakhir yang keluar ruangan pasti harus wajib menutup pintu. Jadi saya buka lagi, posisi ruangan gelap. Oh ya masih cuek gitu tuh. Ambil tas di meja, jalan keluar, nutup lagi. Nah, waktu nutup ini, waktu mau balik badan, kok ada suara dari dalam. Ngik, kayak kursi digeser itu. Wah, apa ya? Masa tikus, masa angin. Nyurang ngopo-ngopo turun lewat. Nggak tak cerita-ceritain waktu ada suara itu. Masa apa ya ibaratnya remeh sekali, cuma sekali atau? Sekali. Dan kedengeran banget kalau itu geser. Ya nggak tak ceritain, masa ya cuma denger gitu tok. Dicerita-ceritain kan malah orang baru, masa kelihatan kalau cemen kan nggak mungkin banget. Tak pendem sendiri itu. Gengsi. Gengsi sampai teman-teman lainnya cerita, baru aku ikut ceritain. Tapi gue santai. Terus. Ya. Terus pengalaman lain ya, hari Jumat juga sama kayak kejadian Pak Satpam tadi tuh. Nah setelah istirahat kan teman-teman biasanya siang. Siang. Sampai habis makan siang balik kantor. Terus yang teman-teman lantai 2 ya udah balik ke ruangannya, di lantai 1 juga udah full. Nah kalau Jumat itu kan setengah hari, maksudnya setengah hari. Jadi setelah jam 12 itu setelah istirahat, 2 teller langsung ikut ke ruangan back office belakang, jadi 1 gitu loh. Jadi mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang di ruangan belakang teller. Nah di situ si bos ini mancing-mancing. Emang gedung ini agak horor toh, Mas. Wah, ya nggak tahu Mbak, saya baru. Lah, saya juga baru, makanya tanya. Nah, itu posisi transisi ganti bos saya. Jadi pancing-pancing gitu loh. Nah, terus ada satu teman, panggil saja sebut saja Jeki gitu. Jeki ini nyeplos. Iya, bos. Ini ya, tuh loh, tanya Randi sering diganggu. Maka aku. Jadi satpam. Enggak, bukan. Jeki itu teman back office juga. Terus yo tak suruh itu tanya Pak Satpam ya. Saya pernah diceritain banyak sama Pak Satpam gitu. Terus nih, nah si malah yang nyaut Mbak Teller. Apa itu? Yang nyaut Mbak Teller saya. Jadi malah dia yang cerita. Jadi dia cerita kemarin entah Jumat apa ya, antara Kamis apa Jumat minggu lalu saya lupa. Jadi dia itu lagi di lantai 1 sendiri input. Posisi waktu itu ada teman-teman GA itu yang ngurus aset-aset kantor gitu, datang ke kantor buat rembes bensin, datang klaim uang bensin gitu. Stay di lantai 2. Nah, waktu istirahat jam 12 teman-teman lantai 3 udah turun ke lantai 2, ngajak yang lantai 2, ayo istirahat. Nah, turun semua. Yang lantai 2 dan lantai 3 ngajak yang lantai 1. Mbak istirahat ramai kan. Keluar. Nah, yang terakhir jalan itu aku sama Mas GA turun, udah terakhir itu ajak keluar ngopi ke seberang. Tinggal satu Mbak Teller itu masih taktik-taktikin foto di ruangan sendiri. Nah, terus dia dengar ada suara langkah kaki turun katanya. Kalau di kantor kan otomatis ini ya soal wajib pakai pantofel gitu loh. Jadi kan kas toh, bunyinya kas. Apalagi uji tegel. Turun sampai anak tangga terakhir.
tangga terakhir. Mbak Teller masih mikir, siapa ya kok berhenti? Mas, dipanggil. Mas, kok nggak jawab? Terus Mbak Teller tengok ke belakang, mau jalan keluar ruangan, nggak ada siapa-siapa, kosong. Seketika lemes, Kosong. Terus seketika lemes loh, langsung. Untung di ini apa? Kebiasaan di kantor tuh kalau jalan mesti pegang HP. Kalian kan standby tuh kalau ada yang nanya-nanya gitu loh. Pas keluar kosong, lemes dia, langsung inisiatif telepon satpam. Yang pertama dipikir satpam, telepon satpam berkali-kali, ya mungkin 3-5 kali lah telepon satpam, nggak bisa, cuma memanggil gitu dok, manggil pakai telepon seluler juga nggak bisa. Terus telepon reguler, nomor reguler nggak bisa. Itu posisi Mbak Teller udah duduk di tralis tangga, udah lemes dia, udah deprok ya, ibaratnya udah deprok gitu. Terus telepon Teller yang satu kan cowok, telepon Teller yang cowok bisa diangkat. Nah posisi Teller cowok itu lagi ngopi sama aku di seberang. Tanya aku, apa mas? Iki Mbak Teller telepon tiba ya iyo. Terus jatuh apa ya? Soalnya katanya lemes gitu, tiba-tiba lemes. Terus langsung Mas Teller ini teriak kan, manggil Pak Satpam yang ada di seberang. Kan cuma seberangan gitu dok, sama tempat ngopi. Pak, Mbak Teller. Cuma gitu dok. Dan Pak Satpamnya masuk. Terus kata Mbak Teller itu, tak marahi itu Pak Satpam, mau ditelepon berkali-kali HP-nya nggak aktif kok. Masa jam kerja teleponnya nggak aktif. Terus dikasih lihat, Mas, kamu tuh tak telepon berkali-kali, nggak tahu. Ya gimana? Emang nggak ada telepon masuk Mbak? Dikasih lihat tuh HP-nya. Jadi HP satpamnya nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa, nggak ada panggilan masuk, HP-nya juga nyala. Buat telepon Mbak Teller juga bisa. Berarti kan nggak error HP-nya. Iya. Nah itu yang lumayan, cerita yang lumayan itu. Terus dari karyawan lain ada lagi? Dari kalangan si Jackie ini diem ternyata dia peka. Kalau saya pernah diceritain sama temennya Jackie, jadi si Jackie ini kan dia gerombolan, jadi satu kampus lulus, terus beberapa orang gengnya dia itu masuk di bank saya ini loh. Tuh. Kalau diceritain temennya, si Jackie itu punya apa ibaratnya kayak lebih peka daripada yang lain gitu loh. Suatu ketika waktu mau ada kecelakaan, si Jackie ini kerap pemakaman sendiri, John. Jadi lagi nginput gitu, lagi sepanang mikir cari solusi. Jadi tiba-tiba pemakaman dia otomatis kita teman seruangannya notice tuh ya, tahu tuh ya, pemakaman kenapa? Tak tanyain apa Jack? Nggak apa-apa, mesti gitu jawaban. Tapi selang 5 menit atau 10 menit dari luar kantor, dari arah jalan raya itu mesti suara kedengeran. Kecelakaan. Berarti dia kayak feeling. Iya. Ngeri, lumayan ngeri. Kalau temenan sama dia itu aman kamu. Kalau ada apa-apa dia tahu. Kan aku bukan pembalap. Oh iya sih. Aku nggak mau kecelakaan juga. Males. Ya yang paling parah itu waktu dia tiba-tiba melotot. Jadi kayak lihat jendela gitu, melotot, terus balik ke pandangan komputer lagi sambil pemakaman. Kalau itu pemakamannya agak kenceng. Itu kecelakaan yang paling parah ya itu. Gara-gara dia melotot ke jendela terus ke makaman itu, di depan kecelakaannya parah. Sampai ini mobil ringsek setengah. Mobil keluarga kayak apa ya? Avanza Innova gitu, ringsek setengah. Terus ternyata tabrakannya sama ini truk box. Jadi itu satu ruko keluar semua. Di semua mikirnya ini kecelakaan tunggal, tapi kecelakaan tunggal bisa ringsek. Terus ternyata truk boxnya
mungkin jauh berapa 20 meter ya sana. Itu kan jalannya jalan 20 meter tuh. Oh iya, mungkin 200 lah. Ya kayak 100-an meter mungkin ya, 50-an tuh. Karena kan jalannya kan nikung gini loh, agak nikung gini loh. Kalau orang nggak ke pinggir jalan persis nggak bakal bisa lihat yang di sebelah sini. Nah, truk itu sampai jauh di sini, sampai guling di situ. Tuh, ya siksennya si Jackie ya, tahu kecelakaan itu. Terus pengalamannya si Jackie pribadi ini juga payah ini. Apa ya? Waktu lembur. Nah ini akhir-akhir tahun saat saya mau keluar nih. Berarti udah tahun-tahun kedua. Udah tahun kedua dan inputannya semakin ngeri. Nanti lembur-lemburnya tuh angka-angka lemburnya tuh tinggi. Tapi ini masih jam 7. Jam 7-an, jam 7, jam 8-an gitu lupa aku. Lembur secepat-cepatnya input terus pulang. Soalnya kan besok kerja lagi nih. Nggak mungkin kita hari ini selesai jam 10 dan besok mau kerja lagi, kan ngeri tuh badannya. Cepet-cepetin si Jackie ngomong, "Duh aku kebelet piping nih." Piping tuh betis. Kalau di kantor biar sopan nyebutnya piping gitu. Kenapa mas? Kenapa harus? Ya dari dulu aja piping gitu biar sopan, biar nggak sarung. Mau pipis nih. Oke. Terus? Piping nanti ditahan dulu. Tak jawab gitu tuh. Terus mbak samping saya juga, oh nanti sesuai mungkin juga nggak selesai. Si Jackie nggak kuat tapi ya wis sana naik. Tapi kalau ada apa-apa jangan diceritain ya. Udah tak bilangin, tak kasih tahu gitu. Naik Jackie. Soalnya lantai 1 kan nggak ada kamar mandi nih. Kamar mandinya ada di lantai 2 sama lantai 3. Naik di lantai 2 ternyata kamar ini masih tutupan, dipakai orang mungkin. Tapi di lantai 2 masih ada orang? Ada, masih input semua kita. Lantai 1, lantai 2. Cuma lantai 3 waktu itu emang udah gak difungsikan. Jadi difungsikan cuma buat meeting Pak. Karena perampingan orang juga kan nggak mungkin. Kalau lantai 3 isinya cuma 3 orang, terus 2 berapa itu dah. Full dipadetin di lantai 1, lantai 2. Nah, lantai 3 posisi habis maghrib mesti dimatiin lampunya. Saya lihat lantai 3 kok gelap ya. Tapi kalau di lantai 2 kok nggak tahu ini selesainya kapan, nanti keburu dimarahin Randi sama mbak satunya gitu. Terus nekat naik dia lantai 3 yang gelap itu, dia naiklah saja gini ke lantai 3, tak sampai di ujung lantai 3 pegang saklar, kok dari dalam ruangan lantai 3 ada suara kayak orang bergumam, tangannya masih tetap megang. Dia mastiin lagi suaranya dari mana. Soalnya kalau gedung samping itu sama kayak gedung kanan kiri. Jadi misal ada suara kencang dikit kalau malam ini kedengeran dari lantai 3. Pastiin lagi mau nyalain lampu enggak ya. Nah, beberapa saat dia mikir dari dalam ini ada suara lagi. Sama fix dari dalam. Enggak jadi nyalain lampu, mau balik badan suaranya tambah kencang. Langsung lari kan dari namanya malam ya. Lantai 1 tetap kedengeran. Kalau pantofel lari di lantai 3 itu turun tuh tetap kedengeran. Mbak Jackie ketawa. Input dulu biar cepat pulang. Entah itu Jackie jadi piping atau enggak di lantai 2, saya nggak tahu ya. Pokoknya Jackie turun sampai lantai 1 tuh ngos-ngosan. Oke. Ngos-ngosan. Jadi bilang piping nanti aja di rumah kok ngeyel. Nah, terus udah diem dia. Terus tak tambahin lagi. Nah, nggak usah diceritain di sini, nggak usah diceritain hari ini. Ceritanya besok aja. Kalau enggak di luar ini. Soalnya kan kadang ada yang bilang kalau kamu lihat sesuatu atau dengar sesuatu atau ngerasain sesuatu jangan diceritain di tempat, ya, ceritain nanti aja kalau udah pulang atau besok. Nah, terus si Jackie selesai input, udah kira-kira mungkin jam 8 atau setengah 9 kita selesai. Di depan kan ini nyantai-nyantai dulu sambil ngobrol sebentar. Tak dengar kok malah si Jackie ini cerita
Ceritain Iya kejadian tadi, wah kacau si Jeki. Mau tak cut, tapi ternyata ceritanya udah hampir selesai. Tak ya apa tak kasih itu loh, tak kasih wanti-wanti lagi. Kok nekat diceritain sekarang, kamu besok aja atau nanti waktu kamu di kosan kan bisa. Ya teman-teman yang denger ya cuma iya bener ya. Jadi besok aja sih, jangan buat ceritain sekarang gitu. Cuma kan posisinya udah nyampe di depan loh, jadi nggak kepikiran gitu loh. Udah pulang lah, kita ke rumah masing-masing. Nah, besok paginya si Jack ini cerita, Ram, aku semalam ini ya didatangi ya waktu tidur ya. Jadi mimpi gitu, mimpi itu didatangi cewek dia. Nah si cewek ini nyebutin nama, cuma nggak boleh dikasih tahu katanya sama Jack ini. Nyebutin nama, terus tanya deskripsinya juga, jadi nggak berani jabarin. Jadi cuma dia bilang aku semalam di impeni ya sama cewek. Oh iya toh, udah tak kasih tahu, jangan langsung diceritain ke kamu ngeyel. Ya, mungkin itu mbak yang semalam bisi kamu loh. Terus gitu. Tapi di mimpi itu ada kejadian apa? Nggak berani cerita dia. Cuma bilang gitu dong. Ya mungkin itu Pak sih, apa ada lagi ya? Kira-kira apa aja? Kan aku cuman satpam, tapi beda tempat. Ada satu itu, ada dua gitu aja. Oh ini dari penjual gorengan sama penjual lamongan di depan. Jadi kan kalau selesai kalau habis maghrib kan depan malam jadi ini gorengan sama lamongan loh. Suatu ketika salah satu dari mereka ini tanya ke Pak Satpam pagi-pagi, Pak, apa tadi malam ini toh ada yang lembur apa nginep toh? Kayaknya rolling door itu udah kuncinan, cuma kok di lantai 2 ada orang ya? Lihat apa mereka? Ya kayak ada orang gitu katanya. Oh, suara. Lihat kalau dari luar kan siluetnya mungkin ini ya kelihatan ya. Oh. Soalnya ini loh. Kaca teralis terus kordennya tuh ya tarian gitu loh. Itu kan apa ya, kayak bukan kain gitu loh. Tarian gitu. Kalau dari dalam ada cahaya, otomatis dari luar itu kelihatan siluet gitu. Nah, karena gitu. Soalnya ada orang yang ini lihat-lihat terus ya dari semalam ya, intip-intip gitu. Siapa ya? Padahal kan nggak boleh buat nginep gitu. Lagian kalaupun ada orang, otomatis Pak Satpam tahu. Iya. Gitu. Kayak ngeri itu juga. Ada yang ngintip mas. Terus ini cerita dari tukang sebelah saat gedung sebelah direnovasi. 2 orang tukang kan mungkin karena rumahnya jauh ya, jadi mereka milih nginep tiduran di dekat pintu rolling door keluar. Kok dari atas ada suara. Pertama katanya suaranya tuh kan nggak jelas gitu, apa mungkin krusek atau apa ya. Cuma setelah itu disusul suara cewek ketawa. Otomatis kan pada lihat ke tangga, cuma kok nggak ada apa-apa. Lah, saya ketawa siapa? Pada lari, buka rolling door depan sampai pagi. Sekarang nggak berani nginep lagi. Terus mereka tidur depan berarti? Ya mungkin ya apa ya, lelean ya. Kan depannya juga ada kucingan juga. Oh. Yes, mungkin di situ sama bapaknya kucingan mungkin. Kayak ngeri ya. Lumayan. Ya mungkin itu ya cerita dari beberapa penggalan saat saya kerja di bank. Tapi ada yang pernah coba nyari tahu nggak? Sekarang kan bank, mungkin situ kan emang tempat buat menyimpan uang, atau mungkin si pemilik dari usaha itu emang naruh sesuatu buat menjaga atau apa? Ada yang pernah nyari tahu? Oh enggak kalau itu. Enggak ada. Soalnya kan apa? Ya kita pengen tahu gitu, cuma karena masyarakat sekitarnya yang udah elit, ini kan nggak mungkin ini. Dipikirnya gitu loh, logisnya. Beda strata lah. Beda strata. Mau nanya juga nggak enak ya. Masa iya orang-orang kaya masih dasar rakyat strata. Ya, kita cuma penasaran aja gitu sih sebenarnya. Cuma
tanya bapak warung cuma dikasih tahu gitu tok, ya udah. Ya mungkin itu berapa kisah dari saya. Oke. Udah. Ya udah. Oke, kalau dari teman-teman ada cerita, ya kan bisa gantian nih duduk di sini atau kita jadi duduk bertiga buat membawakan cerita dari teman-temannya, mungkin pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain kayak saya atau Joni kemarin cerita di episode yang lalu ya. Boleh sekali. Dan ya pokoknya kalau kalian punya cerita horor, pengalaman horor atau mungkin cerita-cerita misteri yang belum terungkap kayak kasus pembunuhan, kasus bunuh diri atau apa, dan kalian pengen ceritain, boleh silahkan kirim ke link yang ada di bawah. Oke, jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe agar channel kita bisa jalan terus. Yuk.